sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Fatmawati dari jurusan Tadris IPS kelas 5B. Di sini saya akan menyampaikan materi IPS kelas 7 semester genap tentang perkembangan masyarakat masa Hindu-Buddha di Indonesia. Untuk materi yang pertama yaitu terkait proses masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak dengan seksama video berikut ini. Salam Historia. Kali ini kita akan membahas mengenai proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Kebudayaan India tidak hanya mempengaruhi cara beribadah masyarakat Nusantara, tetapi juga memberikan beberapa peninggalan lain, misalnya kerajaan yang pernah berkuasa, tempat keagamaan, prasasti, cara hidup, dan masih banyak lagi. Namun, tahukah Anda mengenai bagaimana proses masuknya kebudayaan India ke Nusantara? Menurut para ahli sejarah, cara masuk dan proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia ada 5 teori, yaitu yang pertama, teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Van Laur. Ia mengemukakan bahwa kaum Brahmana diundang datang ke Nusantara karena ketertarikan raja-raja yang berkuasa dengan ajaran agama Hindu dan Buddha. Sehingga raja-raja tersebut mendatangkan para kaum Brahmana untuk mengajarkan agama tersebut untuk raja dan rakyatnya. 2. Teori Waisa dikemukakan oleh Enjek Rom yang menyebutkan bahwa para pedagang yang beragama Hindu dan Buddha lah penyebar utama agama tersebut di Nusantara karena perdagangan pada zaman dahulu menggunakan jalur laut dan bergantung pada angin. Ketika para pedagang ini menetap di Nusantara, mereka memperkenalkan agama dan kepercayaannya kepada masyarakat. Ketiga, teori Ksatria. Pada zaman masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara, di daratan India dan Cina sedang berlangsung perang saudara. Raja-raja yang kalah peperangan melarikan diri ke Nusantara untuk berlindung. Lambat laun, mereka mendirikan kerajaan kembali di Nusantara dengan corak-corak yang berhubungan dengan agama Hindu atau Buddha yang sebelumnya telah mereka anut. Nah, teori ini dikemukakan oleh Sissybrick, Muckritz, and Digimons. Yang keempat, teori arus balik. Menurut Vidika Bose, berdasarkan prasasti Nalanda, terdapat keterangan bahwa Balaputra Dewa atau Raja Sriwijaya telah meminta kepada raja di India untuk membangun wihara di Nalanda sebagai tempat untuk menimba ilmu para tokoh dari Sriwijaya. Permintaan Raja Sriwijaya itu ternyata dikabulkan. Setelah para tokoh atau pelajar itu menuntut ilmu di sana, mereka kemudian kembali ke Nusantara. Merekalah yang selanjutnya menyebarkan pengaruh Buddha di Indonesia. Yang kelima, teori Sudra. Para Buddha dari India dan Cina datang ke Nusantara karena dibawa oleh pemiliknya atau mencari kehidupan yang lebih baik. Pada saat mereka menetap di Nusantara, mereka berasimilasi dan berakulturasi dengan penduduk sekitar. Hal tersebut membawa pengaruh penduduk yang pada awalnya memeluk animisme dan dinamisme, berganti memeluk agama Hindu atau Buddha. Teori ini dikemukakan oleh Van Weber. Materi yang kedua yaitu tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa yang berdiri pada tahun 450 Masehi di Bogor, Jawa Barat. Menurut info yang aku terima, cerita Kerajaan Tarumanegara ini banyak ditulis oleh seorang musafir Cina bernama Fashion. Ia menuliskan bahwa di kerajaan ini tidak banyak yang beragama Buddha, tetapi lebih banyak kaum Brahmana. Selain itu, bukti kerajaan ini banyak kita peroleh dari berbagai prasasti yang kita temukan di Jawa Barat.
Yang kedua, Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua di Indonesia yang berdiri pada tahun 400 Masehi. Adanya Kerajaan Kutai dapat kita ketahui dari adanya prasasti yang ditemukan di Muara Taman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Melalui prasasti dapat diketahui bahwa raja pertamanya bernama Kudungga dan raja yang terbesar di Kutai adalah Raja Mulawarman. Yang ketiga, Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari terletak di daerah Singosari, Kota Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi dan memerintah pada tahun 1222 Masehi sampai 1227 Masehi. Tahun 1268 sampai 1292 Masehi diperintah oleh Kertanegara yang bercita-cita mempersatukan Nusantara. Kertanegara berhasil membawa Singosari ke puncak kejayaannya dan wilayah kekuasaannya hampir seluruh Nusantara. Yang keempat, Kerajaan Majapahit. Tahun 1293 Masehi, Raden Wijaya menjadi raja pertama Majapahit dengan gelar Kartarajasa Jayawardhana. Tahun 1350 Masehi, Tribhuwana Tunggadewi digantikan oleh anaknya yang bernama Hayam Wuruk dengan gelar Rajasa Negara. Ia berhasil membawa Majapahit pada masa kejayaan dan merupakan raja terkenal. Selain itu, sebagai kerajaan maritim, Majapahit juga dikenal sebagai kerajaan agraris. Yang kelima, Kerajaan Mataram Lama. Terletak di sebelah barat Magelang, Jawa Tengah. Kerajaan Mataram terletak di sebuah pulau yang disebut Jawa Dwipa. Pulau ini kaya akan hasil bumi, terutama padi. Nah, kerajaan ini awalnya dipimpin oleh Raja Sana Wijaksana. Setelah wafat digantikan oleh Sanjaya yang ahli dalam kitab suci dan keprajuritan. Pada masa itu, Kerajaan Mataram melakukan perluasan wilayah di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali. Yang keenam, Kerajaan Kediri adalah kerajaan Hindu yang berada di sekitar Sungai Brantas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kerajaan ini dikenal pada masa pemerintahan Raja Brameswara tahun 1117 Masehi dan digantikan oleh Jayabaya yang merupakan Raja Kediri yang terkenal dengan ramalannya yang disebut Jongko Joyoboyo yang diyakini isinya tentang masa depan bangsa Indonesia. Dan Raja Kediri yang terakhir adalah Kertajaya. Yang ketujuh, Kerajaan Holling atau Kalingga merupakan kerajaan Buddha pertama di Jawa Tengah pada abad ke-6. Kerajaan ini pernah masuk berita Cina pada masa dinasti Tang tahun 618 sampai 906 Masehi. Dan nama ratunya tahun 674 Masehi adalah Ratu Sima. Kalian tahu nggak yang tersisa dari Kerajaan Holling? Di kaki Gunung Merbabu di Desa Tukmas ada sebuah prasasti yang bertuliskan 650 Masehi dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Materi yang ketiga yaitu tentang peninggalan masa Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, Candi dan Stupa. Candi dan stupa merupakan tempat pemujaan, tetapi ada juga yang didirikan sebagai makam. Ada banyak peninggalan berupa candi baik yang bercorak Hindu ataupun Buddha, seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Sukuh. Yang kedua, Gapura adalah bangunan berupa pintu gerbang. Gapura ada yang beratap dan berdaun pintu, dan ada yang menyerupai candi terbelah dua. Gapura yang beratap disebut Paduraksa, dan yang terbelah dua disebut Bentar. Seperti contohnya Gapura Wringgi Lawang dan Gapura Bajang Batu. Yang ketiga, Patirtaan merupakan suatu tempat pemandian suci yang sering digunakan oleh kalangan istana kerajaan. Yang keempat, Patung atau Arca adalah batuan yang dibentuk seperti patung, namun dengan fungsi keagamaan. Tujuan utama dari pembuatan arca ini adalah kepentingan pemujaan dan penyembahan. Dalam agama Hindu, arca seringkali dibuat untuk menggambarkan dewa-dewa besar. Yang kelima, relief. Relief adalah seni pahat pada dinding suatu bangunan atau candi, seperti contohnya adalah relief dari Candi Borobudur. Yang keenam, prasasti merupakan tulisan pada batu yang memuat berbagai informasi tentang sejarah dan peringatan atau catatan suatu peristiwa. Di antara contoh prasasti yaitu Prasasti Tanggal, Ciareten, Talang Tua,
dan Prasasti Kota Kapur. Yang ketujuh, kitab. Kitab merupakan garangan berupa kisah, catatan, laporan tentang suatu peristiwa atau sejarah. Isi kitab tidak berupa kalimat langsung, melainkan rangkaian puisi indah dalam sebuah bait. Ungkapan dalam bentuk puisi biasa disebut dengan kakawin. Contoh di antara kitab yaitu Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca, Kitab Sutasoma karya Empu Tantular, dan Kitab Kakawin Baratayuda karya Empu Seda dan Empu Panuluh. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.